Dengan tergesa-gesa dan masih ngos-ngosan, akhirnya aku berhasil masuk ke rumah si kakek. Jaraknya lumayan juga dari lapangan itu. Dari balik celah dinding kayu, kupastikan bahwa tak ada satu orang pun yang tahu keberadaanku di sini. Dari sini juga kulihat cahaya bulan yang lambat tapi pasti kembali bersinar setelah beberapa saat tertutup awan. Saat itu pula lah suara gamelan dan nyanyian yang nadanya membuat otak merinding kembali terdengar. Aduh, gimana ya mau ngejelasinnya? Ini udah bukan tubuh lagi yang merinding, tapi otak juga seakan ikut terhipnotis, seperti berada di antara sadar gak sadar, alias trans gitu. Berasa ada getaran-getaran aneh di otak yang efeknya menjalar sampai ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Kalau mau tahu rasanya kayak gimana, maka rasanya sama seperti kita mendengarkan lagu Lengser Wengi yang diiringi gamelan secara live, tapi pemainnya gak kelihatan, dimainkan tengah malam dan didengerin seorang diri. Nah, kira-kira kayak gitu deh rasanya. Yang membuatku lebih merinding disco adalah mengapa gerakan semua orang melambat ketika bulan tertutup awan. Itulah pertanyaan yang membuatku bergidik dan buru-buru ingin cepat pergi dari sini. Selama ini aku tak suka nonton film horor. Bagiku film horor hantu-hantu gitu hanya sekedar pembodohan massal dan gak menakutkan sama sekali. Yang ada jijik aja dengan setan-setan dan settingan ceritanya. Tapi berada di tengah-tengah situasi horor begini dan mengalaminya secara langsung adalah perkara beda. Seremnya dapat banget dan sungguh membuatku ingin segera melambaikan tangan tanda menyerah. Dengan kondisi seperti ini, melayang aku menyatroni rumah ini untuk mengambil tas kerilku dan cepat-cepat cabut dari sini. Bukannya tas keril yang kudapati, aku malah melihat ada banyak cawan-cawan dari tanah liat alias gerabah dengan berbagai ukuran, dupa yang masih menyala, dan tengkorak-tengkorak manusia coy. Tak tahu pasti ada berapa jumlah tengkorak itu. Yang jelas lebih dari 4 karena penerangan remang-remang dan pandanganku terbatas. Seketika lututku bergetar hebat. Aku terduduk lemas dan mual-mual tak karuan. Aku yakin, sangat yakin, ini bukan rumah si kakek, ini rumah orang lain. Dengan tertatih, aku berusaha keluar dari ruangan ini dan segera mencari rumah si kakek. Belum juga keluar dari pintu, tiba-tiba ada bayangan hitam loncat, atau lebih tepatnya terbang, sama seperti yang kulihat di gubuk waktu itu. Saat yang sama, tengkukku terasa sangat berat. Kepalaku berat, perutku mual dan aku tak kuat mengangkat kakiku sendiri. Rasanya kaku, seperti terpaku. Mendadak, pandanganku menjadi gelap dan hilang kesadaran. Aku terbangun karena suara dug-dug-dug berulang-ulang. Kelak, aku tahu bahwa itu suara Alu untuk menumbuk beras. Mencoba tak panik ketika ku buka mata sebab di hadapanku ada seorang kakek, tapi bukan kakeknya Chandra. Wajahnya berkerut-kerut kaku. Maksudnya kerutan wajahnya tidak selayaknya kulit kakek-kakek pada umumnya. Ia duduk di hadapanku dengan mengaduk-ngaduk sesuatu di sebuah cawan yang terbuat dari tanah liat, lalu menyodorkannya padaku. Katanya itu adalah jamu untuk memulihkan kondisiku. Di belakangnya
ada seorang perempuan yang usianya lebih tua dari Chandra. Semalam kau pingsan di depan pintu rumahku, Ger. Kamu siapa dan dari mana? Ku terima cawan itu, namun kali ini aku tak meminumnya. Entah seperti ada keraguan apakah itu jamu atau apa. Yang jelas, saat itu ingatanku kembali pada situasi semalam, di mana kulihat banyak cawan yang serupa dan ada tengkorak. Tapi kan aku harus menghargai pemberian orang, maka cawan itu pura-pura ku minum dengan alasan sangat pahit. Kuberikan kembali cawan itu padanya, lalu terjadilah percakapan yang cukup panjang. Si kakek yang ini menyebut dirinya sebagai pemangku. Namanya kakek Amengku Tunaspati. Di sini aneh gak nemu catatan yang dulu kan, karena dalam percakapannya si kakek ini banyak memberi petuah bahkan ramalan peristiwa yang berhubungan dengan kelangsungan hidup di desanya setelah diputuskan untuk menyusul moksa pendahulunya. Beberapa ramalan tentang perpecahan keraton di Jawa serta badai, kerusakan, krisis ekonomi hingga krisis air bersih di Jawa. Dalam kondisi sekarang mungkin yang dimaksud adalah Indonesia akan bersinar tahun 2000. Aneh sensor kan, karena gak baik itu belum terjadi. Beberapa pakai istilah bahasa Sanskerta, pokoknya bahasa Jawa kuno banget. Dan itu aneh udah nyariin gak nemu juga. Inilah yang bikin part ini lama banget jadinya. Secara singkat, ia menjelaskan bahwa kita semua bersaudara dari satu bapak, Bapak Adam. Sebab katanya kita juga memiliki saudara berbeda, Ibu. Iya, Adam memiliki dua istri. Istri pertamanya berasal dari kayangan, lalu menghasilkan anak yang sering kita sebut bidadari. Lalu istri kedua inilah yang melahirkan anak-anak seperti kita. Kita ini sebenarnya sama, hanya saja desa ini memilih untuk menyusul pendahulunya untuk dimoksakan guna menghindari pemimpin-pemimpin yang nantinya membawa kerusakan di negeri ini. Hingga percakapan kami selesai pada keterangan bahwa ini adalah hari Kamis dan nanti malam akan ada upacara adat yang sangat penting. Disitulah aku mulai merasa engap, sesak napas yang aneh. Lebih tepatnya, ketakutan yang berlebihan karena otakku belum siap menerima kenyataan ini. Otakku belum siap menerima apa yang baru saja kualami ini. Beberapa hari kulalui, namun waktu mandeg di hari Kamis. Aku bertemu kakek-kakek, berbincang dengan mereka, membicarakan anak-anak Adam, mendapat petuah, melihat tengkorak, pengalaman berbeda, kejadian berbeda. Tiap hari tetap sama, upacaranya juga sama. Sekali lagi, untungnya aku bisa bertahan untuk tak misuh. Dengan sopan aku hanya pamit keluar, hendak melihat-lihat sekitar. Padahal rencananya aku ingin mengambil tas keril dan pergi secepatnya dari sini. Menghirup udara luar sedikit membantuku bernapas lega. Aku terus berjalan mencari rumah kakeknya Chandra, di mana aku simpan tas kerilku. Belum juga berjalan jauh, betapa takjubnya aku melihat seperti tanah lapang yang dikelilingi batu-batu kali bersusun. Di sana beberapa pemuda dan pemudi sedang latihan perang, memakai pedang dan mereka terbang loh ini tanpa sayap, tapi bisa dengan leluasa loncat dari tanah ke pohon-pohon dan balik lagi ke tanah lapang itu dengan mudah. Serius, rasanya aku sedang berada di lokasi syuting film Tutur Tinular atau sejenisnya. Aku berjalan mengendap-endap agar tak mengganggu kegiatan mereka.
Selama perjalanan itu aku bertemu beberapa penduduk, namun mereka seperti tak menyadari keberadaanku. Ia mer- Mereka sempat menatapku, tapi dengan tatapan kosong. Tatapannya seperti kalau kita setengah melamun gitu. Tapi lagi-lagi aku mendapatkan surprise saat berada di depan rumah kakeknya Chandra. Disitulah kulihat Dewi sedang duduk di teras sendirian dengan tatapan kosong. Ia mengenakan pakaian yang sama persis ketika bertemu denganku di gubuk itu. Saat hendak mendekatinya, karena memang niatku masuk ke rumah itu untuk mengambil tas, tiba-tiba seorang menahanku. Ternyata Chandra. "Hei, mau apa kamu kemari?" tanyanya dengan nada ketus. Aku mau mengambil tas kerilku." "Tas? Tas apa?" Seketika wajahku kayak cengok gitu loh. Kayak what the... Rasanya seluruh rahang bawahku hampir jatuh saat itu juga. "Apa-apaan ini? Bukannya kemarin kita ketemuan dan kamu menemaniku juga ketika aku sadar. Kenapa sekarang sepertinya si Chandra ini gak mengenaliku sama sekali?" Tapi belajar dari kejadian kemarin, kuurungkan niat mengatakan semua itu. Sekali lagi, aku tak mau gegabah. Takutnya semua kejadian ini memang sebuah teka-teki yang belum kutemukan jawabannya. Dengan berhati-hati, kukatakan padanya bahwa aku tersesat dan sedang mencari tasku. Lalu dengan raut muka dan nada bicara yang berbeda 180 derajat dari yang barusan, dia mempersilahkanku duduk di teras rumahnya. And you know lah, aku berhadapan dengan Dewi. Dan Dewi sama sekali tak mengenaliku. Dengan anggun, Chandra mengatakan padaku bahwa cewek yang ada di hadapanku bernama Dewi dan ia juga tersesat. Dia di sini menunggu temannya, terang Chandra. Ketika Chandra pamit masuk ke dalam rumahnya untuk memanggil si kakek, yang ternyata si kakek sedang tak berada di rumah. Kutatap Dewi lekat-lekat. Tatapannya kosong. Tapi jauh-jauh di kedalaman matanya kutangkap ada sebuah jeritan, seperti minta tolong. Atau seperti ingin memberitahuku sesuatu intinya. Dia seperti ingin berbicara padaku, tapi tak bisa, entahlah. Aku benar-benar keki, dan gak tahu mesti gimana. Aku tak tahu jam berapa sekarang, tapi menunggu malam rasanya seperti seabad lamanya. Sebentar lagi hari menjelang sore. Chandra bilang, "Aku boleh menunggu di sini hingga si kakek tiba." Sembari menunggu, disajikannya ubi bakar, pisang rebus, dan air poci. Sementara Chandra masuk untuk mempersiapkan upacara, sebab malam ini akan ada upacara penting katanya. Sambil menghela napas, tak kukatakan sepatah kata pun kepada Chandra. Aku tak melakukan apapun kecuali menatap lekat-lekat mata si Dewi sambil menunggu petang. Saat itu, aku harus berlari bersama Dewi. Langit sudah beranjak petang. Si kakek ternyata tak kunjung datang, entah karena apa. Mungkin dia sudah berada di lapangan tempat upacara berlangsung, tebakku. Sementara Chandra membawa sesajen berupa nampan yang terbuat dari anyaman janur kuning, yang di dalamnya terdapat beragam bunga yang berbau harum. Bunga mawar, kantil, kenanga, potongan daun yang mirip pandan, dan dupa. Ia meletakkannya tepat di samping tempat duduk si Dewi. Tak lama, ia mengajak Dewi berganti pakaian, yaitu kemben. Katanya untuk menghormati upacara,
semua orang yang ada di desa ini wajib berganti pakaian. Apakah saya juga, Mbak? Tanyaku sopan tanpa menunjukkan rasa was-was. Iya, tapi kamu belakangan aja. Biar Mbak Dewi dulu yang ganti. Pakaiannya sudah disiapkan di dalam, silakan. Masih dengan tatapan kosong, Dewi beranjak dari tempat duduknya. Ntar dulu, Wi, kita nunggu si Aryo. Spontan kukatakan demikian sambil mencegah si Dewi agar tak masuk berganti pakaian. Aku juga asal aja menyebut salah satu nama yang sebenarnya tak ada. Maaf, Mbak, kami memang tersesat, tidak bersamaan, dan kami memang bukan satu kelompok. Tapi di pos bawah tadi pemimpin kami bernama Aryo juga ikut mencari Dewi. Jadi kami tunggu di sini dulu sebentar. Chandra diam sesaat, lalu mengiyakan. Pandangan matanya tajam menatapku. Namun karena sebentar lagi upacara segera dimulai, mungkin ia tergesa untuk membawa sesaji itu ke lapangan. Chandra pun bergegas tanpa suara. Mendadak suara hening, sunyi, sepi, lengang keterlaluan. Meskipun suasana ini tak asing, tapi bagiku suasana ini masih sukses membuatku bergidik ngeri. Tak lama berselang, suara gending gamelan mulai terdengar. Asli, perutku langsung mual lagi ketika mendengar itu. Aku masih berpikir positif. Mungkin mualku ini gara-gara belum makan. Karena memang aku belum makan apapun dari kemarin kecuali minum jamu itu. Termasuk makanan yang disajikan barusan tidak aku sentuh sama sekali. Aku bertahan. Apapun keadaannya, aku mesti bertahan. Kulihat di langit, bulan purnama bersinar terang. Upacara itu benar-benar telah dimulai. Suara sinden dan suara megis seperti yang sudah-sudah kembali terjadi. Kengerian yang kurasakan bertambah ketika Dewi tak bergerak sama sekali selama gamelan itu dimainkan. Sementara aku juga bingung harus bagaimana, sebab aku berusaha berkomunikasi dengannya, namun tak ada respon apapun. Di sisi lain, aku yakin satu-satunya yang bisa menolong situasi ini hanyalah cahaya bulan yang tertutup awan. Mungkin hanya itu harapanku. Jika itu tak mampu menolong, aku berusaha pingsan saja. Mau bagaimana lagi? Aku gak tahu kemana jalan pulang. Aku juga gak tahu di mana batas desa ini. Iya, kalau tak mengalami bahaya selama melarikan diri. Gimana kalau aku justru ditawan mereka? Atau justru mereka membunuhku? Pasti bakalan jadi kacau. Belum selesai perang batin dengan berbagai pertanyaan itu, tiba-tiba sinar bulan menjadi remang dan benar-benar gelap. Tepat di saat itulah, seorang meraih tanganku, menarikku paksa sambil berlari. Tak salah lagi, ini Dewi. Dewi yang pernah bertemu denganku waktu itu. Gak usah banyak tanya, sekarang lari secepatnya yang kamu bisa dan gak usah tengok-tengok. Ikuti saja langkahku, katanya tergesa tanpa terputus satu detik pun. Otomatis aku mengikuti perintahnya. Singkat cerita, aku berlari kira-kira hampir 1 jam tanpa henti. Aku tak tahu kami lewat jalan mana dan berapa kilometer sudah kami tempuh. Yang jelas, Dewi mengajakku ke sebuah gubuk. Benar, gubuk itu tak lain dan tak bukan adalah gubuk yang beberapa waktu lalu ku tempati. Perutku masih mual dan kondisi tubuhku semakin lemah. Rasanya aku tak sanggup lagi untuk duduk dan ingin segera merebahkan diri. Tanpa diminta, Dewi menyentuh dahiku.
dan mengatakan bahwa tubuhku panas. Ia memintaku untuk segera beristirahat, sementara ia mengeluarkan semacam kain handuk dari dalam tasnya untuk mengompresku. Sambil menunggu suhu badanku turun, kami sempat terlibat percakapan. Ia ceritakan bahwa ia berasal dari desa P di Jawa bagian timur. Bagaimana keluarganya, bagaimana ia tersesat, pengalamannya selama tinggal di desa itu. Yang paling penting katanya, ia mengungkapkan terima kasih padaku karena sudah menyelamatkannya keluar dari desa itu. Katanya lagi, aku hanyalah sekedar lewat di desa itu karena aku memang orang terpilih. Setelah itu teruslah berjalan sampai kau menemui Tugu Runcing. Berjalanlah terus, jangan takut, karena disitulah jalanmu. Kau akan selamat sampai tujuan, katanya memperingatkanku. Karena aku sudah mulai mengantuk, suhu badanku sudah lumayan, Dewi bilang padaku sesuatu tapi suaranya tak jelas karena rasa kantukku yang teramat sangat. Aku terbangun dengan badan yang lumayan segar. Badanku tak lagi panas seperti semalam. Ketika terbangun, kulihat cahaya matahari masuk ke celah-celah dinding kayu. Terkejut ketika kulihat tiba-tiba tas kerilku ada di ujung ranjang bambu tempatku tidur. Perasaan kemarin aku belum menemukan tas kerilku. Gak mau ambil pusing, gak usah dipikirin secara logika, sebab pengalamanku ini saja sulit dipikir pakai logika. Yang penting, tas kerilku kembali. Saat itu juga pikiranku teringat Dewi. Aku mencari Dewi karena ingin mengucapkan terima kasih karena tas kerilku ternyata gak hilang. Karena tak melihat Dewi di ruangan itu, ku coba untuk mencarinya keluar. Bukannya menemukan Dewi, aku malah menemukan dunia lain yang jelas-jelas bukan gambaran dunia gunung di mana seharusnya aku berada. Hal pertama yang kulakukan ketika melihat keadaan di luar adalah mengucek mata. Mungkin saja apa yang barusan kulihat adalah efek shock terapi yang kualami beberapa hari belakangan ini, atau mungkin saja karena efek demam semalaman. Entahlah, yang jelas ketika selesai kucek-kucek mata, apa yang kulihat ternyata gak berubah. Untuk meyakinkan diri, kutepok pipiku dan kucubit kulit tanganku. Au, terasa sakit. Artinya ini beneran terjadi dan aku gak sedang bermimpi. Aku sadar, sesadar-sadarnya kalau aku sedang berada di Gunung Lawu. Gunung ini jelas gak setinggi Jayawijaya yang puncaknya bersalju. Tapi apa yang kulihat ini adalah pemandangan yang gak lazim. Sejauh mata memandang, kayak foto hitam putih gitu. Semua pohon, tanah, bebatuan semuanya putih tertutup salju. Iya, salju men. Meskipun saljunya gak merata, jadi masih bisa terlihat celah-celah tanah dan batang-batang pohon. Logikanya jelas-jelas aku ada di gunung. Lalu aku tersesat dan bertemu dengan perkampungan yang lokasinya di puncak gunung. Jika memang benar-benar ada perkampungan, ya oke lah. Mungkin aku aja yang memang gak tahu keberadaan kampung itu. Alasan itu masih bisa kuterima. Yang menjadikan logika itu mental justru pemandangan saat ini. Serius, aku belum pernah mendengar berita bahwa Gunung Lawu bersalju. Seketika aku merinding. Gimana gak merinding? Kalau aku tersesat di hutan atau gunung,
aku masih bisa bertahan dengan mengikuti pedoman bertahan di alam bebas, memakan jamur, tumbuhan paku atau ceri hutan, dan meminum embun atau menadah air hujan misalnya. Nah, ini tersesat di alam mana? Seumur hidup aku belum pernah ke negara bersalju. Jelas, aku gak punya bekal dan pengalaman bertahan hidup di daerah seperti ini. Yang membuat merinding lagi, seberapa jauh aku tersesat. Masa iya tersesat di Eropa? Gimana ceritanya? Yang lagi di Lawu Indonesia, tiba-tiba pindah negara. Asli, ini lebih ngeri dan dari ngelihat setan atau ditakutin hantu-hantu itu. Saat ini yang bisa aku pikirkan adalah kalau aku selamat, aku gak tahu caranya pulang. Kalau aku mati, mustahil jasadku ditemukan kawan-kawan karena aku sedang di tempat yang jauh, yang bersalju, yang jelas bukan di Lawu. Astaga, gigiku sedikit gemeretak mengingat ketersesatan ini. Kututup pintu dan menghampiri tas kerilku dengan sigap. Kuraih ponselku dan berniat mengecek apakah ada balasan dari Bang Ray atau apapun lah. Ternyata ponselku mati total. Mungkin baterainya habis. Ya udahlah ya. Aku duduk untuk menenangkan diri. Kata Bang Ray, ketika berada di gunung dan ketika mengalami disorientasi waktu, dislokasi atau hal yang membuat kita bingung bahkan panik, sebisa mungkin hentikan apapun kegiatan kita saat itu. Lebih baik duduk, ambil napas dan tenangkan diri agar bisa mengambil keputusan. Dan aku melakukannya, duduk tenang sambil berpikir. Kupikir-pikir, kejadian tersesat di kampung itu kok anti klimaks banget ya. Aku sudah sangat takut jika hal-hal buruk terjadi. Semisal selamanya aku mengulang-ulang hari Kamis dan dijadikan sesembahan oleh mereka. Ih, ngeri banget. Bayangan tentang tengkorak dan berbagai pertanyaan tentang muter-muter di otakku lah pokoknya. Aku juga masih penasaran hari apakah ini. Yang jelas aku harus tetap bersyukur karena masih diberikan kesempatan hidup. Disitulah aku terbayang-bayang tentang Dewi. Ku ingat-ingat apa yang terjadi semalam bersama dengannya. Dia sempat ngomong tentang tugu. Apakah aku harus mencari sebuah tugu yang dimana gak tahu juga, yang jelas seingatku dia mengucapkan itu. Lalu kemana dia? Gak beres nih Dewi. Dari kemarin ngajak main petak umpet mulu. Beberapa menit berlalu. Akhirnya kuputuskan untuk keluar saja. Pertama, karena hari masih terang. Kedua, percuma aku mendekam di sini sebab aku udah terlanjur jauh tersesat. Andai aku mati, setidaknya jangan di tempat sepi, apalagi di sini, pikirku. Dengan nahan rasa takut dan nahan dingin, sebab jaket yang kubawa juga cuman jaket gunung seadanya. Aku berjalan serampangan. Wih, keren benar pemandangannya. Ketakutanku berangsur-angsur berubah jadi ketakjuban. Aku yang kagok melihat salju segini banyak otomatis langsung meraup sebanyak mungkin saljunya untuk meyakinkan apakah ini beneran salju atau bukan. Iya loh, beneran salju. Pokoknya dingin kayak bunga es di kulkas. Ku remas-remas, ku gulung-gulung, membentuk bulatan di tangan hingga tanganku mati rasa. Rasanya agak lengket gimana gitu di tangan. Setelah puas main salju sebentar, aku berjalan lagi tanpa tujuan. Pokoknya asal lurus aja sampai ketemu orang atau penghuni sekitar. Tak beberapa lama berjalan, aku menemukan sebuah tugu runcing.
Tugu yang digambarkan tetangga aneh bentuknya runcing berjejer gitu kan. Warnanya bening kayak kaca. Dia benar-benar gambar di kertas waktu nerangin ke aneh. Dan ini gambar yang paling mendekati sih. Lagi-lagi aku takjub karena aku melihat ada sebuah tugu yang berkilauan di tengah kolam yang mungkin diameternya 3 meteran. Tugu itu seperti kaca. Ralat bukan kaca tapi lebih mirip berlian dari kejauhan. Serius, karena ada pelangi-pelanginya ketika terpantul sinar. Seketika aku ingat perkataan Dewi tentang tugu runcing. Katanya tugu runcing itu harus kulewati dan aku akan sampai dengan selamat ke tujuanku. Apakah ini tugu yang dimaksud? Bagaimana dia tahu ada tugu runcing di sini? Apakah tugu itu adalah batas dunia nyata dan dunia yang aneh ini? Apakah jika aku melewatinya, aku akan kembali bertemu teman-temanku? Entahlah, yang jelas, setengah berlari ku dekati tugu itu. Yang ada di dalam pikiranku ya itu tadi, terlanjur tersesat